4.559 cincin Kaisar Naga 4.561 apapun yang aku minta. Apa gunanya berdiri? Saya masih bisa mengambil tindakan. Sentian melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan ribuan lampu tiba-tiba menyala dari segala arah. Kecemerlangan ini langsung memecah kegelapan di sekitarnya. Di saat yang sama, ketiga orang itu juga terbungkus dalam cahaya dan tidak bisa bergerak. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu belum menghabiskan seluruh kekuatan spiritualmu? Mata Zhang Lao penuh dengan keterkejutan. Sentian jelas telah menghabiskan energi spiritualnya sekarang dan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Sentian sedang memegang pedang pembunuh naga di tangannya saat ini, dengan sedikit cibiran di wajahnya. Siapa bilang ketika kekuatan spiritualku habis, aku akan dibantai oleh orang lain? Oke, saya ingin melihat seberapa besar kekuatan spiritual yang masih harus Anda ledukkan. Setelah Zhang Lao selesai berbicara, kabut abu-abu tiba-tiba mengepul di aula, dan kemudian wajah hantu besar muncul. Seringai disertai raungan datang ke arah Sentian. Sentian menatap wajah ganas yang mengaum dengan jijai di matanya. Hingga saat ini, pihak lain masih menganggap dirinya masih memiliki kekuatan spiritual yang tersisa di badannya. Namun mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa selain kekuatan spiritual, Sentian juga memiliki kekuatan lain di badannya. Kekuatan naga langit, segala jenis kekuatan asli. Kekuatan 3 klan, serta kekuatan abadi di dalam badan. Semua kekuatan ini ada pada satu orang, dan tidak ada yang bisa membayangkannya. Sentian hanya dengan sengaja menghabiskan energi spiritualnya untuk membuat pihak lain muncul. Formasi ilusi ini memang cukup bagus, sehingga Sentian memikirkan cara ini untuk membuat lawan muncul. Raja Iblis Ciyun baru saja berbicara dengan Sentian, tetapi Sentian mengabaikannya, dan itu juga karena alasan ini. Ketika Sentian melihat kekuatan spiritualnya habis, orang di belakangnya benar-benar muncul. Tapi apa yang tidak disangka Sentian adalah lawannya tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak ada gunanya. Selama kamu muncul, semua yang ada di sini tidak ada artinya bagiku. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Seekor naga emas muncul, meraung, nyala api berkobar, dan pedang bersinar seperti meteor. Ini, ketika Zhang Lao dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung terkejut. Mereka meremehkan Sentian dan tidak pernah menyangka bahwa Sentian masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di badannya. Beberapa orang ingin lari, tapi sudah terlambat. Seringai kelabu ditembus oleh cahaya pedang dan menghilang dalam sekejap. Dan ketiga orang itu juga berada di bawah cahaya pedang yang menakutkan, dan bayangan mereka langsung dilalap api. Bersamaan dengan teriakan tersebut, ketiga orang itu juga menghilang ke dalam kobaran api. Pemandangan di sekitarnya terdistorsi, dan kemudian istana di depannya menghilang. Sentian melihat dirinya berdiri di tanah, dikelilingi oleh pegunungan hijau dan perairan hijau, masih di Gunung Iblis, dan semua kegelapan telah hilang. Formasi ilusi rusak, dan Sentian kembali ke dunia nyata. Di depan Sentian, ketiga orang itu jatuh ke tanah, wajah mereka pucat, dan mereka jelas terluka parah. Sentian baru saja menghancurkan bayangan mereka, menyebabkan badan mereka juga terluka. Ketiga orang itu memandang Sentian dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Sentian terhadap mereka. Kalian bertiga monster sebenarnya telah menyakiti begitu banyak orang di sini. Siapakah di antara kamu yang mengatur formasi hantu ini? Sentian memandang ketiga orang itu dan bertanya dengan suara dingin. Ketiga orang itu saling memandang, tetapi mereka semua memilih diam. Meski mereka bertiga sangat ketakutan, tidak ada yang berbicara. Melihat tidak satupun dari ketiga orang itu yang berbicara, Sentian sangat terkejut, lagi pula ketiga orang itu terlihat sangat ketakutan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku punya banyak ide. Setelah Sentian selesai berbicara, kekuatan naga ilahi melonjak di dalam badannya, dan kemudian dia dengan lembut mengusapnya dengan telapak tangannya. Aura menakutkan itu membuat ketiga orang itu tercengang. Kamu bukan manusia. Zhang Lao memandang Sentian dengan kaget dan bertanya. Siapa bilang aku bukan manusia lagi? Sentian bertanya balik. Tapi, aura di badanmu adalah aura orc yang menakutkan. Zhang Lao bertanya dengan bingung. Lalu apa yang kamu lihat? Setelah Sentian selesai berbicara,
api iblis ditembakkan, membakar sekitar 3 orang itu. Aura iblis, apakah kamu seorang kultivator iblis? Pria parubaya berjubah hijau berkata dengan kaget. Saat ini, ketiga orang itu sedang kebingungan. Mereka belum pernah merasakan nafas 3 kelompok etnis besar dalam satu orang. Ini luar biasa. Sekarang mereka bahkan tidak tahu apakah sentian itu manusia atau bukan. Bisakah kalian menjawab apa yang baru saja aku katakan? Sentian bertanya dengan dingin. Ini, formasi ilusi ini adalah... Pria parubaya berjubah hijau membuka mulut untuk berkata. Tapi saat dia membuka mulutnya, Nazang Lao memelototinya dan berkata, "Diam, apakah kamu ingin dimusnahkan?" Kalimat ini seketika membuat pria parubaya berjubah hijau itu menutup mulutnya. Ketika Sentian melihat ini, dia menyerang Nazang Lao dengan semburan api. Apinya menyala sampai lelaki tua itu melolong. Rasa sakit seperti itu membuatku panik saat mendengar suaranya. Ketika pria parubaya berjubah hijau melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan badannya terus gemetar. Katakanlah, jika tidak, kamu akan menjadi seperti dia. Sentian berkata dengan dingin. Kami tidak akan memberitahu, Buni kami. Saudara rusa itu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya dan berkata. Ledukan. Sinar api yang ekstrim juga membakar saudara Lu, membakarnya hingga melolong seperti hantu. Pria parubaya berjubah hijau di tengah gemetar lebih parah. Sentian tahu bahwa orang ini adalah terobosannya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membakarmu dengan api yang sangat besar selama 3 hari 3 malam, dan membuatmu merasakan sakitnya api itu. Sentian berjalan mendekat, lalu menatap langsung ke pria parubaya berjubah hijau dan berkata. Pria parubaya berjubah hijau tidak berani menatap mata Sentian. Badannya gemetar dan dia menangis, "Tolong, lepaskan saya. Saya juga mengikuti perintah. Aku tidak mengatur formasi ilusi itu, aku juga tidak menipumu untuk datang ke sini. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Kalau begitu izinkan aku bertanya, siapa kamu?" Sentian bertanya dengan lembut. Dia tahu bahwa saat ini, dia perlu mengambil langkah perlahan untuk mengetahui beritanya. Aku. Pria parubaya berjubah hijau memandang ke arah teman yang terbakar di kedua sisi, menelan ludahnya dan berkata, "Kami dari kota binatang. Beast City." Sentian sedikit mengernyit, lalu bertanya, "Mengapa saya tidak tahu ada Beast City? Di mana Beast City ini?" Ini. Aku tidak bisa mengatakannya. Pria parubaya berjubah hijau dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Kami keluar secara diam-diam. Jika penguasa kota mengetahuinya, kami semua akan dimusnahkan. Tolong biarkan aku pergi. Aku punya ibu berusia 8.000 tahun dan seorang anak berusia 300 tahun. Tolong." Pria parubaya berjubah hijau terus bersujud kepada Sentian. Dan Sentian hampir tertawa saat mendengarkan pria parubaya berjubah hijau. Lupakan menjadi ibu berusia 8.000 tahun. Lagi pula, wajar jika para biksu di dunia ini hidup sampai usia 8.000 tahun. Tapi siapakah anak berumur 300 tahun itu? Oke, saya tidak akan bertanya di mana kota binatang itu, tetapi Anda harus selalu memberitahu saya apa yang terjadi di kota binatang ini, kan? Saya sangat penasaran, karena saya telah melakukan perjalanan ke Gunung Tianmo puluhan kali, dan saya belum menemukan apapun. Betapa hebatnya kota di daerah ini. Sentian tidak berani bertanya terlalu dekat, jadi dia berkata, "Setelah perang antara dewa dan iblis, kota binatang kita disembunyikan. Semua warga kota binatang tidak diperbolehkan pergi begitu saja. Formasi ilusi ini juga dibentuk oleh penguasa kota kita untuk mencegah siapapun memasuki kota Beast secara tidak sengaja. Kami bertiga diam-diam menggunakan formasi hantu untuk memburu manusia guna menyempurnakan 10.000 jamu jantung." Pria parubaya berjubah hijau melihat bahwa Sentian juga sangat banyak bicara, jadi dia sedikit melonggarkan kewaspadaannya. Mungkinkah semua binatang di kota binatang ini adalah binatang dan tidak ada ras lain? Sentian terus bertanya. Pria parubaya berjubah hijau menggelengkan kepalanya, "Tidak." Sentian melambaikan tangannya, dan api di Zhang Lao dan saudara Lu padam, dan mereka berdua terengah-engah. Ketiga orang ini semuanya berada di alam Mahayana. Pria parubaya berjubah hijau dan saudara Lu sama-sama berada di alam Mahayana tingkat pertama. Dan alam Zhang Lao lebih tinggi, dia tampak seperti alam Mahayana tingkat ketiga. Apa wilayah kalian bertiga? Seberapa kuat kalian di kota binatang?
Sentian bertanya. Orang tua Zhang dan saudara Lu tidak berkata apa-apa, tetapi pria parubaya berjubah hijau berkata, itu dianggap rata-rata. Ada banyak orang di kota binatang yang lebih tinggi dari kita. Ketika Sentian mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa binatang di surga dan dunia manusia lemah dan mereka semua bersembunyi. 3 penguasa dan 4 raja seperti Yihe dan lainnya terdengar luar biasa, namun nyatanya mereka hanyalah kekuatan untuk mengatasi alam bencana. Dengan kekuatan seperti itu, dia juga bisa menjadi raja dari klan binatang. Para orc dengan perasaan yang sangat kuat semuanya bersembunyi. Lalu di mana kota binatangmu? Sentian bertanya saat setrika masih panas. Ketika pria parubaya berjubah hijau mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak bisa mengatakan ini, bahkan jika Anda membunuh saya tidak bisa mengatakannya. Suara serak, kamu bunuh kami. Zhang Lao akhirnya bernapas dan berkata pada Sentian. Sentian mengabaikan lelaki tua itu dan mengeluarkan petanya, meletakkannya di depan pria parubaya berjubah hijau dan berkata, apakah kamu melihat tempat yang ditandai dengan lingkaran merah? Ini seharusnya menjadi kota binatang buasmu, kan? Pria parubaya berjubah hijau tertegun, dan kemudian menatap Sentian dengan kaget, kamu. Bagaimana kamu memiliki petanya? Melihat reaksi pria parubaya berjubah hijau, Sentian tahu bahwa tebakannya benar. Pria parubaya berjubah hijau juga bereaksi dan berkata dengan cepat, tidak, tempat yang dilingkari merah bukanlah kota binatang kami. Anda tidak perlu menebaknya. Namun, reaksi pria parubaya berjubah hijau saat ini adalah tidak lebih dari 300 tael perak di tempat ini. Nak, izinkan aku memberitahumu, meskipun kamu tahu di mana kota binatang kita berada, itu tidak ada gunanya. Kamu tidak dapat menemukan kota binatang itu sama sekali. Zhang Lao berkata pada Sentian. Benarkah? Sentian tersenyum tipis, kalau begitu biar ku tebak, kenapa aku tahu tempat itu tapi tidak bisa menemukannya? Apakah kota binatangmu berada di dimensi lain, jadi kamu tidak dapat menemukannya meskipun kamu tahu di mana letaknya? Setelah Sentian selesai berbicara, dia melihat reaksi pria parubaya berjubah hijau. Akibatnya, pria parubaya berjubah hijau tidak bereaksi, dan Sentian tahu bahwa tebakannya salah. Kota binatang buas ini seharusnya tidak berada dalam dimensi spasial lain. Karena tidak ada di dimensi spasial lain, tetapi tidak dapat ditemukan, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu kebutaan. Gunakan susunan ilusi untuk membingungkan orang-orang yang mencari kota binatang, sehingga meskipun mereka menemukan tempatnya, mereka tidak dapat menemukan lokasi kota binatang. Karena tidak berada di dimensi lain, kota binatangmu seharusnya diblokir oleh formasi hantu, menyebabkan orang tersesat dalam formasi hantu, sehingga mereka tidak dapat menemukan lokasi kota binatang. Itu seperti hantu yang memukul tembok. Tuan kotamu ahli dalam menggunakan formasi sihir, jadi tidak sulit untuk melakukan ini. Sentian melanjutkan. Tapi begitu Sentian mengucapkan kata-kata ini, ekspresi pria parubaya berjubah hijau jelas berubah. Sentian tahu bahwa tebakannya benar. Suara serak, kamu tidak perlu menebaknya. Bahkan jika tebakanmu benar, kamu tidak bisa keluar dari susunan ilusi. Jika bukan karena kita bertiga hari ini, kamu tidak akan pernah keluar dari formasi ilusi. Zhang Lao berkata sangat marah. Sentian juga mengakui bahwa jika dia tidak menggunakan trik untuk mengelabui ketiga orang ini agar muncul, Sentian tidak akan dengan mudah menembus formasi ilusi dan keluar dari situ. Kamu benar, tapi sekarang kamu harus melakukan apapun yang aku minta. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menjepit jarinya, dan cahaya keemasan masuk ke badan mereka bertiga. Kemudian hantu muncul di atas kepala mereka bertiga. Sentian meraih hantu itu dengan telapak tangannya. Jiwa ketiga orang itu dipegang di telapak tangan Sentian. Kali ini, ketiga orang itu terkejut. Bersambung.